Di sini kami bermain di 2 lapis besi, sahabat PU. 2 lapis besi tersebut adalah besi diameter 8, ya, yang mana lapis bagian bawah itu kita gelar flat, rata seluruh area, ya, seluruh area kita ratakan. Namun besi lapis kedua, sahabat PU, itu kita turunkan, kita bermain dengan teori tumpuan dan lapangan, ya. Begitu sampai di seperempat bentang, ya, misalnya ini, ya, besi yang lapis kedua itu kita turunkan, kita tekuk di posisinya menjadi di bawah atau sejajar dengan besi lapis bawah, sahabat PU. Begitu juga dengan yang sebaliknya, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, di dalam kotak ini bagian tepi-tepi dekat dengan tumpuan balok itu posisi besinya double. Begitu sampai di tengah atau di lapangan, posisi besinya merapat jadi satu di sini, ya. Yang mana jaraknya, sahabat PU, ya, antara besi satu dengan besi yang lainnya. Nah, ini adalah di 20 kali 20 cm, ya. Jadi ini sahabat PU, ya. Atas bawah ini 20 cm, kemudian ini kanan kiri 20 cm. Namun penyusunannya antara besi atas dan besi bawah itu zigzag seperti ini, ya. Jadi kalau yang bagian bawah itu adalah 20-nya di sini, ya. Nih, telunjuk saya ke jempol saya. Maka yang besi bagian atas itu posisinya nyebutnya bagaimana, ya, berselisih gitu loh, sahabat PU, ya. Jadi ketika nanti dikumpulkan seperti ini, maka jaraknya jadinya ada di 10 kali 10 cm. Paham, ya, sahabat PU, ya. Jadi pada saat posisi double, ya, atas bawah, itu posisi besinya seperti plus, seperti ini. Tuh, ya. Jadi tidak sejajar, tapi selang-seling. Ketika nanti diturunkan, maka akan jadi rapat seperti ini, menjadi ukuran 10 kali 10 cm, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semuanya. Saat ini saya sedang berada di rencana dak lantai 2. Besok kami mau melakukan pengecoran. Saat ini kami sedang finalisasi untuk rakitan pembesian plat dak lantai 2. Kami mau mengecor dengan sistem dak konvensional. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview, saya akan menjelaskan terkait dengan rakitan pembesian untuk plat dak konvensional ini, sahabat PU. Menarik. Baik, sahabat PU, jadi kalau kita runtut dari bawah, untuk mencapai elevasi di lantai 2 ini, yang kurang lebih tingginya ada di 3,5 meter ini, sahabat PU, itu sudah tertanam beberapa titik kolom. Kolom itu adalah tiangnya sebuah rumah, yang mana mensisakan besi stekan atau sisa besi yang terhubung dengan balok dan juga plat lantai, dan nantinya akan terhubung dengan kolom di lantai 2, sahabat PU, adalah ini. Nah, ini, ya, besi-besi ini adalah besi yang terhunus langsung, tembus bahkan sampai ke pondasi footplat yang ada di bawahnya. Kemudian ini, kemudian yang ada di ujung ini, kemudian ini. Jadi kalau sahabat PU bisa amati di video, yang berupa 8 tulangan besi ulir utama itu adalah kolom-kolom struktur yang ada di lantai 1, sahabat PU, ya. Jadi pada prinsipnya semua besi-besi dalam satu unit rumah harus saling terhubung, baik itu pondasi, sloof, kolom, balok, plat lantai, struktur lantai 1, struktur lantai 2, semuanya harus terhubung dan saling tarik menarik antara besi satu dengan besi yang lainnya. Dan itu adalah tugasnya
besi di dalam struktur beton bertulang. Oke, sampai di lantai 2, karena ini dak konvensional, maka kami tidak bisa melakukan pengecoran baloknya dulu, ya, sahabat PU ya. Jadi, kalau dak bondek seperti konten-konten dak bondek di channel Grow PU ini sebelumnya, itu kan kami mengecor balok terlebih dahulu. Tapi kalau dak konvensional ini berbeda sistem, sahabat PU, di mana balok dan juga plat dak lantai itu dicor secara bersamaan. Berarti pembesiannya antara pembesian balok dengan pembesian plat lantai harus dirakit secara bersamaan. Jadi sama-sama bisa kita lihat tergelarlah semua seperti ini. Pembesian balok, pembesian plat lantai yang belum diisi dengan cor-coran, semuanya terlihat ya. Kita mulai dari pembesian balok terlebih dahulu, sahabat PU. Di sini ya, ini ada balok utama. Balok ini kurang lebih jaraknya dari tumpuan ini ke sisi kanan, sahabat PU, kolom sisi kanan itu jaraknya ada di 3 meter kurang lebih ya. Dan balok ini ada 6 tulangan besi utama. Pemosisiannya 3 di atas dan 3 di bawah. Ini sesuai dengan prinsip tumpuan dan lapangan, yang sebenarnya isian besinya adalah 5. Kalau isian besinya 5, maka posisi 3 besinya itu pada posisi tumpuan. Begitu sampai di lapangan, besi yang tengah itu turun ke bawah, dibengkokkan. Begitu sampai ke tumpuan lagi, besi yang tengah tadi naik lagi ke atas. Nah, kita ngeburu simpelnya saja, nggak masalah kita nambah sedikit volume daripada besi, namun secara kerja kita praktis, tidak perlu membengkok-bengkokkan tulangan besi balok. Perlu diingat ya, sahabat PU ya, pada posisi balok itu pembesian fokusnya ada pada bagian atas balok dan juga bawah balok. Berbeda halnya dengan kolom ya, seperti halnya kolom ini. Kalau kolom itu pembesian tulangan utamanya harus dibagi rata seperti ini. Kalau ukuran kolomnya misal 15 x 40, ya harus dibagi rata. Kalau di posisi balok berbeda ya. Jangan mentang-mentang misalnya ukuran baloknya ini 15 x 30, maka langsung dibagi tuh 2 di atas ya kan, 2 di samping kanan kiri, 2 di bawah. Bukan seperti itu ya, sahabat PU ya. Nih sahabat PU nih, kelihatan kolom di lantai 1 yang ada cor-corannya warna abu-abu. Ini adalah kolom lantai 1. Pun kolom-kolom di lantai 1 ini ngecornya nggak boleh full sampai ke atas, harus disisakan sebagian ya, karena posisi kolom yang ditumpu oleh balok itu ngecornya barengan balok, bukan ngecornya barengan kolom ya, sahabat PU ya, seperti ini. Oke, kemudian mumpung terlihat, sahabat PU, nah ini untuk pipa-pipa kecil seperti ini tidak masalah ya kalau kita masukkan ke dalam sebuah struktur balok, karena hanya kecil saja mengulangi volume daripada beton pada struktur balok beton bertulang. Pun untuk pemipaan di jalur-jalur air kotor untuk kloset misalnya, ini juga kita sudah persiapkan dan menancap pada konstruksi plat dak lantai. Nah, kalau yang itu adalah pemipaan untuk konstruksi, maksud saya untuk instalasi buangan air kotor kamar mandi, sahabat PU. Ini area kamar mandi nantinya. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai balok ya, sahabat PU ya. Nah, balok itu kita gelar semuanya. Tentu sebelumnya kita harus gelar dulu ya begestingnya ya. Tuh, sahabat PU, begestingnya ya. Tuh. Dimana yang paling susah sebenarnya ya pembuatan begestingnya ini, sahabat PU ya. Karena pembuatan begesting itu kita harus ngukur jarak floor to floor dari lantai 1 ke lantai 2 itu berapa ya, seperti itu. Kemudian bentuk daripada ukuran kolom, ukuran balok maksud saya, ukuran plat lantai maksud saya, kemudian naik turunnya plat lantai ya, di area kering, di area basah, ini sangat bergantung dari begestingnya, sahabat PU ya. Jadi pekerjaan begesting itu sangat-sangat butuh perhatian. Mana yang harus dibuka ya, mana yang harus dibuka seperti ini untuk void tangga misalnya, untuk void biasa misalnya, titik-titik mana saja yang harus diberikan besi stek seperti ini untuk konstruksi tangga misalnya ya, sahabat PU, seperti itu ada pada pekerjaan begesting ya. Begesting udah kelar ya dengan bahan triplex 9 mm dengan rangka kayu kaso, kemudian dengan cerucuk-cerucuk bambu. Oke, sahabat bisa lihat ya, ada beberapa tanaman bambu di bawahnya. Selesai, maka langkah berikutnya adalah digelar untuk pembesian balok seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada balok induk ya, kemudian ada balok anak ya. Nah, kalau ini balok anak nih, sahabat ini.
Ini balok anak. Kalau yang ini balok induk. Ya, ciri-cirinya balok induk adalah dia tertumpu langsung di kolom atau di tumpuan. Ciri-cirinya balok anak, dia tertumpu di balok induk. Ya, logikanya seperti itu. Oke, kemudian kita juga harus mengatur titik mana saja yang harus kita turunkan. Nah, contohnya di sini. Di sini untuk kamar mandi, kurang lebih ukurannya di 1,5 kali 2 meter. Di posisi ini elevasinya harus sudah kita turunkan semenjak pengecoran dak lantai 2 ini, ya. Bukan ada alasan nanti bisa dimainin di keramiknya, Pak. Bukan seperti itu. Ya, harus dari dak lantainya harus sudah kita turunkan 5 sampai 10 cm, sahabat PU. Seperti itu. Oke, kemudian yang menarik lagi nih, sahabat PU, pada kolom ini, kolom praktis ini. Nah, kalau kolom praktis dia boleh berdiri di atas balok, ya, tidak harus menerus dari kolom struktur lantai 1 ke lantai 2. Kalau kolom-kolom praktis seperti ini, ya, ini boleh berdiri di atas balok, ya, sahabat PU ya. Namun kalau kolom struktur seperti ini misalnya, ini harus tertumpu kolom struktur lantai 1 ke kolom struktur lantai 2 ke kolom struktur lantai 3 jika ada, ya, sahabat PU, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat, nah di area ini adalah sebuah konstruksi dak yang kurang lebih ukurannya ada di 3 kali 2,5, ya, sebut saja seperti itu, ya. Di sini kami bermain di 2 lapis besi, sahabat PU. 2 lapis besi tersebut adalah besi diameter 8, ya, yang mana lapis bagian bawah itu kita gelar flat, rata seluruh area, ya, seluruh area kita ratakan. Namun besi lapis kedua, sahabat PU, itu kita turunkan. Kita bermain dengan teori tumpuan dan lapangan, ya. Begitu sampai di seperempat bentang, ya, misalnya ini, ya, besi yang lapis kedua itu kita turunkan, kita tekuk di posisinya menjadi di bawah atau sejajar dengan besi lapis bawah, sahabat PU. Begitu juga dengan yang sebaliknya, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, di dalam kotak ini bagian tepi-tepi dekat dengan tumpuan balok itu posisi besinya double. Begitu sampai di tengah atau di lapangan, posisi besinya merapat jadi satu di sini, ya. Yang mana jaraknya, sahabat PU, ya, antara besi satu dengan besi yang lainnya. Nah, ini adalah di 20 kali 20 cm, ya. Jadi ini sahabat PU, ya. Atas bawah ini 20 cm, kemudian ini kanan kiri 20 cm. Namun penyusunannya antara besi atas dan besi bawah itu zigzag seperti ini, ya. Jadi kalau yang bagian bawah itu adalah 20-nya di sini, ya. Nih, telunjuk saya ke jempol saya. Maka yang besi bagian atas itu posisinya nyebutnya bagaimana, ya, berselisih gitu loh, sahabat PU, ya. Jadi ketika nanti dikumpulkan seperti ini, maka jaraknya jadinya ada di 10 kali 10 cm. Paham, ya, sahabat PU, ya. Jadi pada saat posisi double, ya, atas bawah, itu posisi besinya seperti plus, seperti ini. Tuh, ya. Jadi tidak sejajar, tapi selang-seling. Ketika nanti diturunkan, maka akan jadi rapat seperti ini, menjadi ukuran 10 kali 10 cm, sahabat PU. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi teorinya begitu. Nah, saya bisa jamin bahwa dak ini nanti akan dapat berdiri dengan kokoh, ya. Tidak ada dem, ya, atau bunyi dung pada saat nanti selesai. Tidak ada lendut atau apapun, sahabat dulu, karena menganut atau menanamkan teori beban di tumpuan dan beban di lapangan, sahabat PU, seperti itu, ya. Oke, baik. Kemudian ketika besi 2 lapis tersebut, diameter 8 tersebut disusun, ya, bagian tepi 2 lapis merapat ke tengah, ya, jadi jaraknya jadi seolah-olah seperti 10 kali 10. Berikutnya itu kita harus memikirkan tebal daripada selimut beton, ya. Nah, di sini terlihat, sahabat PU, ya, bahasa ilmiahnya atau inteleknya itu adalah beton decking, sahabat PU nih, ya. Tuh. Namun di lapangan biasa disebut dengan tahu beton, ya. Tujuannya adalah supaya membentuk selimut beton. Jadi besi-besi ini ketika nanti dicor, ya, itu tidak boleh kelihatan dari bawah maupun dari atas. Besi ini harus sepenuhnya terselimuti oleh beton. Jadi teori struktur beton bertulang, ya, itu adalah beton tersebut dia adalah material yang mampu menahan gaya tekan dengan baik. Kemudian besi itu adalah struktur atau bahan material yang mampu menahan gaya tarik dengan baik. Maka struktur beton bertulang adalah sebuah struktur yang mampu menahan beban tekan dan beban tarik
pada posisi balok, pada posisi plat lantai seperti ini, cenderung besinya yang bekerja keras karena ditarik-tarik ya pada saat dibebani. Ini plat lantai baloknya itu mengalami beban-beban tarik karena dibebani. Maka kita harus mengamankan besi-besi ini harus full sepenuhnya diselimuti oleh material betonnya, sahabat PU. Ketebalan dari plat lantai kita ini adalah di 12 cm nantinya. Ya, 12 cm, dan ini luasan yang cukup kecil, sahabat PU, bagi kami. Maka nanti kita pengecorannya kita cor secara side mic, kita aduk secara manual, kemudian kita distribusikan juga bergotong royong seluruh tim dari Nugroho PU untuk melakukan pengecoran besok. Ya, seperti itu. Kemudian tentunya selimut beton tersebut ya, melalui beton-beton decking ini dipastikan sudah diberi ya, kurang lebih jaraknya di 60 cm-an. Dipastikan besi ini tidak nempel ke begesting ya, sahabat PU ya. Selimut betonnya kurang lebih ada di 2 cm-an. Kemudian pipa-pipa itu juga sudah harus terinstal ya, baik pipa air bersih, kemudian pipa air kotor. Kemudian stekan-stekan kolom-kolom untuk rencana lantai 2 juga harus sudah dipersiapkan. Kolom-kolom praktis ya, kolom-kolom struktur. Kemudian void juga harus dipastikan sudah benar. Kemudian naik turunnya elevasi padak lantai juga harus dipersiapkan dengan benar. Kemudian berikutnya adalah material, suplai material ya di bawah, terkait dengan splitnya, pasirnya, semennya, airnya ya. Kemudian segalanya itu harus dipersiapkan supaya besok ya kita mau melakukan hajat besar, yaitu pengecoran dak lantai 2 dapat berjalan dengan lancar, sahabat PU. Seperti itu. Tentu saya mengharap doa dan dukungan dari para sahabat PU semua. Doain semoga proyek ini berjalan dengan tuntas, lancar, tidak ada kendala apapun, sampai pemilik rumah ini ya senang dengan hasil kerja yang kami hasilkan. Tentu karena dukungan dari para sahabat PU semua. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.